Ya tulisan misalnya teh love atau apa, berarti kalian kerjanya di area situ aja. Kadang suka dikasih meja tambahan juga untuk kalian menulis, tapi di situ nggak ada tulisan love atau apa, berarti kalian nggak boleh kerja di situ, karena itu ceritanya udah keluar dari si love itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di situ, hitungannya itu udah nggak aseptis ya. Ini saya ingetin cara evaluasi ya. Nah, si bunsennya itu bisa bunsen seperti ini tapi tanpa gas, atau benda yang cuma ada tulisan bunsen aja ya. Jadi biasanya dummy sih yang di simpan yang bakalan kalian kerjakan, tapi di mirip lah ya. Ini kita ambil, tunggu sebentar, terus ambil sampelnya. Satu. Nah, untuk pengkayaan kita dari satu foto itu digores langsung ke kuadrannya. Nah, kalau untuk isolasi atau single koloni, setelah kita flambir, kita ambil satu sel lagi, garis ke kuadran pertama, kita flambir lagi. Gak usah ngambil sampelnya lagi ya, dari kuadran pertama kita garis ke kuadran kedua, flambir, kuadran 3, flambir, dari 3 ke 4. Jadi yang membedakan adalah setiap kuadrannya ini harus kita ambil ya. Udah itu, terus ke pengenceran. Kalau pengenceran biasanya kita punya tabung reaksi, larutan pengencer, ball filler, sama pipet ukur. Nah, kalau ketemu si ini ngapain nih? Biasanya diapain dulu? Impresin ya, jangan lupa. Biasanya saking paniknya ada kalian yang lupa ini dikempesin. Jadi kalian tarik aja si larutannya, ini pada posisinya seperti ini, itu nggak akan ketarik ya sampai kapanpun si larutannya. Nah, ini tutupnya kalau mau disimpan di meja boleh, tapi posisinya seperti ini ya, jangan seperti ini ya. Terus kalau dapat soal penginceran, yang dipipet adalah pengincernya dulu untuk memudahkan kalian bekerja. Pernah dulu ada yang dia nipetin sampel 1 mili, terus pengincernya dia kortek ambil 1 mili, pindahin lagi, baru pengincernya. Itu bisa seperti itu, tapi nggak praktis ya lama. Nah, kita buka dari mana nih? Cara membuka pipet dari mana? Ini yang ada ekornya ya. Terus ini mah dibuka tadi siapa anak-anak? Udah, misalnya ini tadi udah kita buka, terus ada sumbat kapasnya kan. Nah, si sumbat kapasnya ini nggak boleh dibuka, tadi yang sip barusan kayaknya nggak dibuka. Terus kita tempel, buka. Nah, ini kan ada bagian skala ya. Yang bagian skalanya itu nggak boleh kita pegang dengan tangan. Kenapa? Karena ini bakalan masuk ke botol larutan pengencer. Kalau udah kita pegang, artinya udah nggak steril lagi ya. Dan posisi pegangnya tuh seperti ini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini kan menjauhi dari si api ya, berarti udah nggak aseptis dia. Nah, ambil, nariknya pakai yang Asia yang suction. Nah, ini boleh disimpan seperti ini, tapi kalau misalnya si botolnya kecil mah jangan ya, nanti dia ini jatuh.
Ini dijepit ya si ininya, kapasnya. Ini lab yang ketiga kalian ring. Iya. Nah, kalau udah, ini pipetnya disimpan di wadah pipet. Kalau disediakan disimpan aja di wadah pipet, kalau enggak di meja boleh. Tapi gini ya posisinya. Nah, si ini dilihat, ini kan ada yang skalanya seperti ini, ada yang skalanya seperti ini. Ada yang 10-nya sampai bawah sini, tapi ada yang cuman belum sampai ujung, dia udah angka 10 ya. Jadi nanti pas pengipetan tolong diperhatikan ya. Udah gitu kita pipet si sampel. Bisa menggunakan mikropipet atau mungkin kalian disediakan pipet volume. Nah, jadi gunakan alat yang tersedia di meja. Oke, ini kan ada first stop, ada second stop ya. Untuk ngambil larutan pakai first stop, untuk ngeluarin pakai second stop ya. Vortex lagi 1 mili ke pengenceran kedua. Untuk pengenceran vortex dulu. Untuk pengenceran selesai di sini. Biasanya di meja itu mungkin akan ada protap cara kalian bekerja, atau mungkin kayak FI atau apa gitu, suka ada fotokopiannya dibaca. Kadang si jawaban juga ada di situ ya. Jadi pas masuk itu kalian jangan sibuk buru-buru pengen kerja, tapi lihat dulu apa yang harus dikerjain. Ada yang emang kalian harus bekerja dulu terus kasih si lembar jawaban ke penguji, atau ada yang kalian harus nyelesain soal dulu kasihin penguji baru kalian bisa bekerja. Ada yang seperti itu ya, diperhatiin. Nah, biasanya rangkaian pengenceran itu nyatu dengan angka lempeng total atau angka kampung kamir, tapi tidak selalu selamanya seperti itu. Mungkin aja kalian udah disediain larutan yang sudah diencerkan, terus kalian disuruh melakukan angka lempeng total, uang media. Jadi kita pipet dari si larutan yang sudah diencerkan tadi. Mili kita ambil. Masukin ke lalu kita tambahkan si media. Nah, media ini biasanya bukan agar betulan, karena kalau agar betulan nanti cepet padat ya.
Nah, setelah ini dihomogenkan, lihat lagi sekeliling kalian apakah ada wadah yang tulisan inkubator atau enggak. Kalau ada, berarti ini kalian simpan di situ ya. Masih ingat suhu inkubasi untuk bakteri 7, untuk kapang kami 25. ya, udah. Nah, kalau udah seperti itu, mungkin kalian disuruh hitung koloni yang terbentuk, bisa dikasih bentuk cawan kayak gini ya, atau di lembar kerja kalian ada gitu yang harus dihitung, atau bisa juga cuman keluar angka aja, pengincaran berapa jumlahnya itu. Nah, cara perhitungan dengan syarat-syarat yang boleh dihitung itu nanti kalian baca lagi di farmakopeia ada. Selanjutnya ke uji potensi antibiotik dan uji kepekaan. Nah, kalau untuk uji potensi di FI itu sekarang menggunakan silinder ya. Polanya masih ingat berapa yang di 6 ya. Jadi ada si baku pembanding dengan uji ya. Kalau untuk kepekaan biasanya kita masih menggunakan si cakram kertas. Ini caranya, kita flambir. Nah, untuk cawan Petri ini mungkin dikasih kosongan kayak gini atau udah ada agarnya padat ya. Ini kita tempel di atas permukaan agar. Saya coba dua ya. Bisa aja kalian cuman disuruh nempelin berapa cakram atau silinder, nanti si pengujinya bilang stop, cukup, itu berarti udah. Mungkin juga harus nempelin semuanya 6 ya. Nah, kalau untuk silinder ini kan ceritanya udah steril, kita tempelin aja di atas permukaannya. Kalau ada agarnya jangan ditekan, cukup ditempel aja ya. Lalu kita teteskan larutannya. Kalau tadi ada cakram sama cakram sama kertas, pilihnya yang nggak akan disediakan dua jenis dalam satu soal ya, kecuali emang sengaja mengecoh, sengaja pilih mana gitu ya. Tapi biasanya masih enggak, cuma disediakan salah satu. Nah, setiap pakai mikropipet kalian lihat dulu volumenya, apakah volumenya itu emang yang disuruh segitu atau kalian harus setting sendiri. Biasanya ada yang udah disetting, ada yang kalian harus setting sendiri ya. Jadi dipastikan dulu volumenya. Nah, untuk si silinder ini biasanya kita pakai di 50 atau 60 ya. Tetesin di atasnya. Cakram juga sama kayak gitu ya. Cuman kalau untuk yang silinder ini hati-hati, kalau kesenggol dia kan langsung jatuh ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada diameter hambatnya ya. Kalau ini mah kepekaan antibiotik ya. Kalian ukur, udah ke solda belum? Jadi solda diajarin lagi biasanya cara bacanya ya. Ini kita ukur dari ujung ke ujung. Nah,